Oke, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di aplikasi HDW. Kali ini kita akan masuk menggunakan akun KPM dengan tujuan adalah memasukkan data layanan. Jadi datanya tadi sudah kita isi sasarannya, kemudian juga sudah diverifikasi oleh desa, maka tahap selanjutnya adalah mengisikan data pemantauan kita. Ya, Bapak Ibu, untuk login sebagai KPM, Bapak Ibu tinggal klik di sini, ada menu eHDW Tools di sebelah pojok kanan atas, tinggal klik di sini. Kemudian kita jangan lupa untuk klik login KPM. Nah, di sini akan muncul login KPM, mengisi nick dan kata sandi. Kita isikan nick kita, kemudian kata sandi. Oke, jika sudah tinggal klik masuk untuk login ke dalam admin aplikasi HDW. Ini Bapak Ibu, sudah datanya sudah terisi, tadi kita sudah coba isikan. Kita lebih detail lagi, kita lihat di satu-satu peri manfaat, misalnya keluarga sasaran, Bapak Ibu. Oke, kita bisa lihat di sini data kita sudah diverifikasi oleh desa dan masuk ke menu terverifikasi, Bapak Ibu. Dan di sini tugas Bapak Ibu adalah melakukan penginputan data layanan gitu ya. Hasil pemantauan Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk keluarga sasaran di sini ada beberapa pertanyaan. Kita bisa lihat pertanyaan di pengisian indikator. Di sini ada tombol pengisian indikator, bisa kita klik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab sesuai dengan data pemantauan Bapak Ibu sekalian. Misalnya ya, nomor satu di sini, apakah keluarga Yahya Gunawan telah memiliki kakak? Oke, kita jawab ya, gitu ya. Kemudian, apakah keluarga Yahya Gunawan telah memiliki sumber air bersih? Ya, jika ya, maka jawab ya, gitu ya. Apakah keluarga Gunawan memiliki jamban sehat? Misalnya tidak, Bapak Ibu tinggal jawab tidak. Oke. Kemudian apakah ya Gunawan telah memiliki kartu kepesertaan jaminan kesehatan? Misalnya jawab ya gitu ya, karena sudah memiliki kartu jaminan kesehatan. Kemudian yang kelima adalah apakah keluarga Yahya Gunawan telah memiliki akses pembuangan limbah layak? Kita jawab ya misalnya. Oke. Gunawan merupakan keluarga rentan gitu ya. Kita jawab misalnya iya gitu. Apakah ya Gunawan terdaftar sebagai peserta jaminan program bantuan PKH BLT dan lain sebagainya? Ya, misalnya kita jawab ya. Oke, jika sudah maka kita kirim. Ya, berhasil Bapak Ibu. Di sini skor tugas kita 85% dari 8 pertanyaan, kita baru jawab 7. Masih ada satu pertanyaan lagi ternyata tersisa. Kita buka kembali. Ini terjadi karena tadi kita mengisi keluarga Yahya Gunawan itu sebagai keluarga rentan. Jadi akan muncul satu pertanyaan tambahan yaitu adalah apakah ya keluarga Yahya Gunawan terdaftar atau mendapat ya pendampingan oleh TPK. Oke, jika ya, kita klik ya karena sudah didampingi. Nanti silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan pendamping TPK untuk melihat apakah keluarga yang Gunawan setelah didampingi oleh TPK atau belum. Nah, jika sudah, tinggal klik ya di sini, kemudian kita simpan, kemudian kita kirim jawabannya. Oke, sudah terkirim. Tugas pemantauan kita sudah selesai di sini. Sudah 100%. 8 pertanyaan sudah kita jawab dari 8 pertanyaan yang ada. Kemudian kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu, dari tadi kita menjawab ya. Jadi keluarga rentan, iya. Kemudian keluarga melihat keluarga tadi iya. Kemudian akses sumber airnya iya. Kemudian jamban sehatnya kita tadi isi tidak. Jadi 0 di sini. Dari satu layanan dia mendapatkan. Nah, ini Bapak Ibu, hasilnya nanti hasil-hasil ini akan diakumulasi untuk menjadi scorecard desa gitu ya, Bapak ya. Kita teruskan saja nanti sampai ke Ibu Hamil dan Nifas di sini. Kita lanjut kepada manfaat kedua yaitu anak usia 0 sampai 59 bulan. Kita klik anak 0 sampai 59 bulan di sini. Data kita sudah terverifikasi, kita lihat di sini. Oke, datanya kita cocokkan dengan data kita, baik nanti kakak, nick, nama, dan lain sebagainya. Sudah cocok, kita sudah punya datanya semuanya. Kita tinggal isi pengisian indikatornya. Klik pengisian indikator. Di sini akan muncul beberapa pertanyaan. Ya,
Kita akan isikan terlebih dahulu. Kita mulai dari April ya, karena di sini cut off-nya di April 2023. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat datanya di sini. Oke, kita isikan terlebih dahulu di sini dari mulai April, kondisi April dari anak tersebut. Apakah Suryadi Anjar telah mendapatkan pemantauan tumbuh kembang pada April 2020? Mengikuti pemantauan tumbuh kembang, kemudian dia orang tuanya mengikuti juga dengan BKB ataupun PAUD gitu ya. Orang anaknya di PAUD, orang tuanya juga ikut BKB gitu misalnya. Kita isi simpan ya, gitu ya. Kemudian kita lanjut di bulan berikutnya di sini. Oke, kita lanjut bulan berikutnya. Kita lihat di data layanannya, kita lihat sasarannya, tidak ada pertanyaan di sini. Kemudian kita lanjut juga dengan layanan. Nah, di sini ada dua pertanyaan juga di sini. Apakah Suryandi Anjar telah mendapatkan pemantauan tumbuh kembang pada Mei 2003? Misalnya kita jawab iya, PKP PAUD juga iya, setelah dia mengikuti rutin kegiatannya. Kemudian kita lanjut lagi satu bulan berikutnya. Nah, di sini apakah Suryandi Anjar telah mendapatkan pemantauan tumbuh kembang pada Juni gitu. Misalnya kita jawab iya di sini, kemudian kita jawab iya di PKP PAUD di bulan Juni. Kita lihat sasarannya, tidak ada sasaran juga. Oke, hanya layanan. Kita sudah isikan semua. Kita lanjut lagi di bulan selanjutnya, gitu ya, di Juli. Nah, di sini ada dua pertanyaan lagi. Apakah pemantauan mendapatkan pemantauan tumbuh kembang? Kita jawab ya, misalnya. Kita jawab juga ya di sini. Oke, kita lanjut lagi di bulan selanjutnya di sini sama pemantauan tumbuh kembang dan BKP PAUD karena memang pertanyaan ini akan muncul di setiap bulan, gitu ya, Bu ya. Untuk BKP PAUD dan pemantauan tumbuh kembang. Kita lihat sasarannya, tidak ada. Oke, kita isi terlebih dahulu ini. Sudah, kita coba kirimkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah kita isi. Jadi tidak perlu mengisi semuanya, tergantung dari data yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Nah, ini sudah terisi ya Bu ya. Kita tunggu mungkin hasilnya dari kalkulasi ini belum muncul. Tapi mungkin dalam waktu 15 menit ke depan sudah muncul, paling lambat 1 kali 24 jam nanti. Namun tidak masalah Bapak Ibu, kita fokus saja di sini. Masih ada 10, kita baru jawab 10 dari 43 pertanyaan, berarti masih ada 33 pertanyaan lagi. Kita isikan beberapa. Oke, dari kita lanjut tadi dari bulan oke, September gitu ya. September kemudian kita isi dia mendapatkan bantuan tumbuh kembang, kemudian dia mengikuti PKP PAUD, kemudian kita lanjut lagi. Oke, dengan memantau tumbuh kembang dan PKP PAUD, dia rutin. Kemudian kita lihat, oke, ke layanan lagi. Ya, pemantauan tumbuh kembang di bulan November, dia juga mengikuti, gitu ya. Oke, lanjut lagi di Desember tahun 2003, ya dia mengikuti. Dia juga mengikuti Desember 2003. Oke, kemudian di bulan Januari 2024, gitu ya. Oke, dia mengikuti pemantauan tumbuh kembang. Kita lihat sasarannya, tidak ada pertanyaan sasaran di sini. Oke, mungkin sementara ini kita kirim terlebih dahulu. Oke, Bu Ibu, masih ada sekitar 23 pertanyaan di sini. Oke, kita coba nanti lihat Bu ya. Ini kondisinya belum terkalkulasi. Kita harus menunggu. Oke, kita akan lanjut di sini. Oke, selanjutnya di Januari ya. Oke, lanjut ke Februari. Kita akan isikan di sini ya. Oke, ya. Oke. Oke, muncul di sini ya Pak Ibu beberapa pertanyaan di April gitu ya, 2024. Apakah Suryani Anjar telah mendapatkan pemantauan tumbuh kembang pada April 2024? Misalnya kita isi ya. Kemudian BKP PAUD, iya. Kemudian imunisasinya dari HB0, ya sudah. Kemudian imunisasi BCG, ya dia sudah.
Kemudian DPT polio, DPT HB1 dan polio 2 misalnya sudah. Ini juga sudah. Oke, kita coba sampai campak dia sudah. Ya, kita coba isi terlebih dahulu. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut tadi dari Mei. Isikan terlebih dahulu. Oke, kita kirim. Sudah berhasil. Kita coba di sasaran ya. Kita cari dulu pertanyaannya. Nah, di sini Pak Ibu, di Maret 2024, apakah Surani yang telah berstatus gizi kurang misalnya, misalnya tidak gitu ya, tidak, gizi buruk juga tidak, stunting juga tidak. Oke, kita isikan. Oke, mungkin cukup Bapak Ibu, kita akan tunggu nanti ini terkalkulasi. Eh, kita akan lanjut dulu ke layanan selanjutnya, yaitu penerimaan manfaat selanjutnya maksud saya. Ini masih 86%, tidak masalah Bapak Ibu. Kita akan isikan nanti gitu ya untuk melengkapi seluruh dari pertanyaan ini. Kemudian kita akan lanjut terlebih dahulu di remaja putri. Oke, kita klik remaja putri, data kita sudah terverifikasi Ibu ya di sini. Kita akan isikan, kita akan cocokkan terlebih dahulu datanya dengan data yang kita miliki dari mulai kakak, nik, nama, kemudian tanggal lahir sudah sesuai. Kita akan isikan indikatornya di pengisian indikator. Kita klik saja pengisian indikator. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, kita tinggal isi aja. Apakah Hafifah mendapatkan PTD pada bulan Juni? Ya, misalnya. Oke, kemudian apakah Hafifah mengalami mendapatkan pemeriksaan anemia gitu ya? Ya, gitu. Apakah Hafifah mengalami anemia pada bulan Juni 2023? Misalnya, ya gitu, mengalami anemia. Ini dapat TTD, kemudian dia juga mendapatkan pemeriksaan anemia di Desember 2024, kemudian dia juga mengalami anemia pemeriksaannya ya di Desember 2023. Kita coba kirim. Ya, sudah berhasil 6 pertanyaan terjawab. Kita nanti lihat hasilnya di sini, ini belum terkalkulasi Bapak Ibu. Kita akan tunggu mungkin beberapa saat lagi. Kita akan lanjut Bapak Ibu ke calon pengantin gitu ya. Kita akan lanjut di sini, tugas kita sudah selesai di remaja putri, kita akan lanjut ke menu calon pengantin. Klik calon pengantin di sini. Di sini kita akan isi tugas pemantauannya di sini. Kita cocokkan terlebih dahulu Bapak Ibu datanya dengan nomor kakak, nik, kemudian nama, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, kemudian mungkin dusunnya gitu ya. Kita akan cocokkan pernikahan keberapa, apakah sudah sesuai, tanggal pernikahannya kapan, itu kita cocokkan, sudah sesuai, kita tinggal klik di sini. Ada dua pertanyaan di sini, apakah Suryani telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan atau vaksin gitu ya. Ini misalnya Bapak Ibu jawab ya karena dia sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan di KUA juga sudah mendapatkan bimbingan perkawinan gitu ya. Kita klik, kemudian kita simpan. Oke, datanya sudah tersimpan. Kita mungkin tunggu beberapa saat lagi, kita coba refresh. Ya, sudah di sini untuk calon pengantin sudah terkalkulasi di sini ya, sudah berubah di sini. Pemeriksaan kesehatannya ya, kemudian mengikuti bimbingan juga ya, gitu ya. Jadi sudah selesai kita 100%. Kita akan lanjut di menu terakhir ibu hamil dan nifas. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini kita cocokkan terlebih dahulu datanya, kemudian dia lihat di sini dari kakak, nik, kemudian nama, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, kemudian mungkin lokasi dusunnya, dan di sini ada beberapa layanan yang Bapak Ibu bisa pantau gitu ya. Dan yang akan berubah sesuai dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu isikan. Kita akan isikan di sini pengisian indikator, klik di sini. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Jika kita lihat di sini bahwa tanggal headnya, tanggal terakhir headnya itu adalah tanggal 2000, tahun 2024 bulan 3 tanggal 15 gitu ya. Jadi bulan 3 tahun berapa? Tahun 2024
bulan 3 tanggal 15. Oke, di bulan 3 Bapak Ibu, kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada pertanyaan. Sebelumnya belum ada Bu ya, karena belum kondisi hamil gitu ya. Di bulan 3 baru ada kondisi hamil. Maka di bulan 3 akan muncul pertanyaan ini Bapak Ibu. Walaupun kita sudah kelewat bulannya, nanti kita cek terlebih dahulu bulan 3-nya pada kondisi dia hamil, maka akan ada pertanyaannya. Oke, kita akan isi di sini. Apakah Ibu Sri telah mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan ke-1 di trimester 1 gitu ya. Kenapa kok ke-1 di trimester 1? Karena itu adalah bulan pertama dia hamil. Jadi kan bulan pertama di trimester pertama dia kehamilan. Makanya ke-1 di trimester 1. Oke, kita jawab. Misalnya dia sudah melakukan pemeriksaan, ya, gitu kan. Apakah Ibu Sri telah mendapatkan layanan tablet tambah darah pada Maret 2024? Misalnya kita jawab ya gitu. Oke, kita kirim terlebih dahulu ini. Oke, sudah terkirim. Masih ada beberapa pertanyaan di sini. Ada 2 pertanyaan yang telah kita jawab dari 11 pertanyaan. Kita klik lagi di sini. Kita lanjut dari bulan 3 tadi ya. Dari bulan 3 ke bulan 4. Ada 2 pertanyaan di sini. Kita coba isikan. Apakah Ibu Sri telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan kedua di trimester 1? Jadi kan bulan kedua kehamilannya di trimester 1 pada bulan April. Tepat lebih ya. Kita jawab di sini, misalnya ya, dia sudah melakukan pemeriksaan. Apakah Ibu Sri telah mendapatkan layanan tablet tambah darah? Ya, dia melakukan pemeriksaan dan mendapatkan juga layanan tablet tambah darah. Kita kirim terlebih dahulu di bulan Aprilnya. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Kita klik di sini pengisian indikator. Tadi sudah ke bulan April. Kita cek di bulan Mei. Di sini, di bulan saat ini ya Bu ya. Nah, ini udah masuk ke pemeriksaan ketiga di trimester 1 ya Bu ya. Jadi sudah kita sudah periksa, oke, dan dapat tablet tambah darah. Oke, kita kirim. Oke, gitu ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan di mana? Kita cek di sini, tidak ada. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek kembali di sasaran, gitu ya. Kita cek sasarannya. Nah, di sini masih ada pertanyaan di Mei 2024. Di pertanyaan terkait dengan kondisi sasaran, gitu ya. Dalam kondisi sasaran di sini ada 2 pertanyaan, yaitu adalah apakah Ibu Sri mengalami KEK ya atau kondisi gizi kronis ya, kekurangan gizi kronis gitu ya, kekurangan gizi kronis. Nah, kita jawab misalnya tidak gitu ya. Apakah Ibu Sri merupakan ibu hamil resti? Nah, ini tidak, dia tidak beresiko tinggi. Oke, ini sesuai dengan penilaian dari pusat layanan kesehatan ya. Jadi datanya tinggal Bapak Ibu masukkan saja nanti di sini. Oke, jika sudah kita klik kirim. Oke, 8 pertanyaan sudah kita jawab. Kita coba lihat hasilnya di sini. Ya, sudah muncul Bapak Ibu ya. Kita coba refresh kembali. Mungkin sudah terkalkulasi. Ya, sudah terkalkulasi. Jadi sini Bapak Ibu dia kondisi cake-nya tidak, kemudian restinya juga tidak. Jadi ini warnanya hijau. Kemudian KB karena dia belum kondisinya nifas pada saat ini, jadi ini belum terjadwal pertanyaannya. Tambahan gizi juga belum terjadwal karena dia dalam tidak kondisi cake maupun resti gitu ya. Ketika Bapak Ibu nanti mengisi cake dan resti akan muncul dia pertanyaan apakah dia sudah mendapatkan tambahan gizi atau belum gitu. Karena tadi kita jawab tidak, maka di sini belum terjadwal atau pertanyaannya belum ada. Tidak apa-apa Bu ya, karena kita fokus pada jumlah pertanyaan. Jadi KPM fokusnya ada jumlah pertanyaan sudah kita jawab semua. Oke, di sini pemeriksaan kehamilan trimester 1 ya, kemudian trimester 1 kedua dan ketiga kita tadi isikan ya semua. Kemudian di sini mengonsumsi tablet tambah darah, ada 3 kali pertanyaan tadi telah kita isi semua mengkonsumsi ya tablet tambah darah. Nanti pertanyaan yang lain nih yang belum terjadwal akan muncul di bulan-bulan selanjutnya. Nanti Bapak Ibu silakan cek kembali aplikasinya walaupun ini sudah 100%, mungkin di bulan berikutnya akan turun lagi menjadi 80% karena ada tambahan pertanyaan di bulan berikutnya di semester 2 kehamilan Ibu Sri, itu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal isikan lagi di pengisian indikatornya.
Oke, Bapak Ibu, datanya sudah kita isi semua. Itu akan secara otomatis nanti di kalkulasi sistem. Nanti Bapak Ibu akan menerima gitu ya, scorecard hasilnya atau informasi dari pengisian Bapak Ibu melalui admin desa masing-masing gitu ya, Bu ya. Nanti akan tergabung menjadi satu hasil pengisian scorecardnya. Namun sebagai kinerja KPM, Bapak Ibu bisa melihatnya di dashboard di sini. Ini adalah kinerja dari Bapak Ibu sekalian. Di sini belum terkalkulasi, Bu ya. Nah, di sini sudah gitu ya. Jadi di sini sudah kita isikan tadi ada berapa jumlah pengantin, kemudian layanannya juga kita isikan lengkap ya. Ibu hamil dan nifas tadi ada 8 pertanyaan, 8 pertanyaan sudah kita jawab. Di sini yang anak tadi masih kita sisakan Ibu ya. Jadi 43 dari 30 apa? Sorry 37 pertanyaan dari 43 pertanyaan yang sudah kita jawab. Satu ini apa? Satu ini jumlah dari perimanfaatnya gitu ya. Nah, ini ada remaja putri juga ada satu, kemudian layanannya ada 6 pertanyaan telah kita jawab dari 6 pertanyaan. Keluarga pun juga seperti itu, ada satu keluarga di sini, ini satu jumlah keluarga gitu ya. Kemudian di sini adalah jumlah layanannya ada 8, kemudian jumlah layanan yang diterima ada 8 juga. Nah, ini Bapak Ibu sebagai hasil rekap dari penginputan Bapak Ibu tadi. Oke, kita tunggu saja hasil dari kalkulasi sistem nanti terkait dengan scorecard dari admin desa. Oke, Bu, sampai jumpa. Sampai di sini pengisian layanan uh, beri manfaat. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum.